Halo, nama saya Kenneth Nalanggo dari kelas 74, absen nomor 13. Dan hari ini saya akan mempresentasikan resensi saya dari buku yang berjudul Nusa Tenggara Barat. Buku ini memiliki 64 halaman dan buku ini terbit pada tahun 2008. Menurut saya buku ini bagus dan menarik untuk dibaca sampai akhir karena banyaknya cerita yang ada di buku ini, tepatnya 8. Setiap cerita yang ada di buku ini juga memiliki alur yang bagus dan pesan moral yang baik, yang menyebabkan saya untuk merekomendasikan orang lain untuk membaca buku ini. Cerita pertama menceritakan tentang asal-usul dari upacara yang bernama upacara Bau Nyale. Menurut legenda, dahulu kala ada seorang putri yang baik hati, cantik, dan sopan bernama Putri Mandalika. Banyak pria dan pangeran yang ingin menikah dengannya, sehingga mereka ingin bertarung untuk memperebutkannya. Putri Mandalika pun berkorban agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dan setelah ia berkorban, banyak nyale-nyale yang keluar dari laut, sehingga itu dijadikan upacara dan dinamai upacara Bau Nyale. Lalu, cerita kedua menceritakan tentang Doyanada, seorang anak yang selalu dicoba dibunuh oleh ayahnya sendiri. Ibunya pun menyuruhnya untuk kabur dan ia pun kabur ke hutan dan ia menyelamatkan 2 pria serta juga menyelamatkan 3 wanita cantik. Mereka pun menikahi wanita-wanita itu dan membuat kerajaan. Cerita ketiga menceritakan tentang asal-usul dari hewan lintah. Menurut legenda, lintah itu berasal dari cerita ini. Suatu hari ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Anak tersebut bernama Ikarma. Dan suatu hari, ayah dari Ikarma diberikan sebuah botol minyak dari seorang kakek-kakek. Kakek itu mengatakan bahwa minyak itu harus dijaga dan harus digantung di atap depan rumah. Ayahnya pun melakukannya. Dan singkat cerita, Ikarma telah menjadi anak yang besar dan ayahnya telah meninggal. Ibunya pun lama-kelamaan mulai sakit-sakitan dan juga meninggal. Ia pun merasa kesepian. Namun suatu hari saat dia pulang, setelah bekerja, ia menemukan meja makannya dipenuhi dengan makanan yang enak. Dan selama beberapa hari kemudian, itu terus terjadi. Jadi suatu hari, Ikarma pura-pura pergi ke ladang untuk bekerja. Padahal dia mengintip ke dapur. Dan lalu ada seorang wanita cantik yang masuk ke dapur dan memasak. Mereka pun menikah dan mereka juga memiliki anak. Suatu hari, Ikarma sedang bekerja di ladang dan istrinya membawakan makan untuknya. Namun ia tidak membawa air untuk Ikarma. Ikarma yang merasa sangat haus pun mendesak istrinya untuk membawakannya minum. Karena desakannya tersebut, istrinya jatuh ke dalam danau dan menghilang. Anaknya pun menangis. Ikarma pergi mengecek dan sadar bahwa istrinya itu adalah jelmaan dari minyak yang ada di dalam botol tersebut. Dan karena ia tidak tahan dengan tangisan anaknya, ia pun mencincang anaknya sendiri. Lalu, singkat cerita, ia memiliki istri baru. Dan suatu saat, ia menemukan seorang bayi.
dan memutuskan merawatnya. Namun saat sampai di rumah dan ia ingin tidur, bayinya tiba-tiba menjadi lintah dan membunuhnya sampai kehabisan darah. Lalu cerita keempat menceritakan tentang sepasang sandal bernama Papuk Mame dan Papuk Kine. Mereka selalu meminta lebih, padahal sudah diberikan. Tapi mereka selalu meminta lebih dan tidak pernah puas. Jadi setelah mereka sudah meminta dan dikabulkan, dan mereka meminta lebih, mereka pun dikembalikan menjadi sepasang sandal. Lalu cerita kelima menceritakan tentang Panji Bayan Sangge yang menangkap salah satu bidadari yang sudah merusak bunga-bunga di ladangnya. Mereka menikah dan lalu memiliki anak bernama Mas Panji Pengendeng. Lalu setelah Mas Panji Pengendeng memiliki anak cucu, ia jatuh sakit dan meninggal. Dan makamnya dinamakan Makam Embung Puntik. Lalu cerita keenam menceritakan tentang seorang pangeran yang bernama Datu Pandai. Ia memimpikan seorang gadis bernama Putri Bulan. Singkat cerita, ia menikahi Putri Sari Bulan tersebut. Namun lalu Sari Bulan dicungkil kedua bola matanya dan didorong ke laut oleh Kunti. Lalu Sari Bulan tinggal di sebuah pulau sampai anaknya mengalahkan Datu Pandai dalam perlombaan pacu kuda, dan Sari Bulan serta anaknya kembali hidup bersama Datu Pandai. Lalu cerita ketujuh menceritakan tentang dua anak dan ibunya. Anaknya diletakkan di atas golok batu untuk bermain, sedangkan ibunya bekerja. Tiba-tiba batu golok yang sedang diduduki anak-anaknya naik terus-menerus ke atas langit. Namun saat anaknya berteriak meminta tolong kepada ibunya mengira mereka hanya bermain-main dan tidak menganggap serius. Saat ibunya menyadarinya, itu sudah terlambat. Lalu cerita ke-8, yaitu cerita yang terakhir, bercerita tentang Tuan Guru. Seorang pria yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi dan ilmu agama yang juga sangat tinggi. Namun, suatu hari ia berbohong kepada penduduk-penduduk yang mengakibatkan ia dikutuk oleh Tuhan menjadi sebuah kelelawar. Terima kasih sudah mendengarkan saya mempresentasikan resensi saya ini.